waspada, ujar Dr. Ankit Kapoor, analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di New Delhi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda deeskalasi. Kedua belah pihak terus meningkatkan kesiapan tempur, dan komunikasi diplomatik belum membuahkan hasil nyata. Perang India versus Pakistan memanas. Badai rudal Pakistan bombardir markas tentara India. Ketegangan antara dua kekuatan nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan, kembali memanas dengan cepat dan mengkhawatirkan dunia. Dalam sebuah perkembangan dramatis yang terjadi pada Rabu malam, militer Pakistan meluncurkan serangan rudal balistik dan jelajah secara simultan ke sejumlah target strategis milik tentara India di wilayah perbatasan yang disengketakan di Kashmir. Serangan tersebut merupakan eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dan berpotensi memicu konflik berskala penuh. Menurut laporan resmi dari Inter-Services Public Relations, ISPR, Pakistan, serangan rudal itu diarahkan ke pos-pos militer dan fasilitas komando India yang terbukti terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil di Azad Jammu dan Kashmir. Serangan itu diklaim sebagai respon proporsional yang terukur, menyusul kematian 7 warga sipil dan 2 tentara Pakistan akibat tembakan artileri India dalam beberapa hari terakhir. Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan diam ketika nyawa warga sipil tak berdosa melayang karena agresi India, ujar Mayor Jenderal Ahmed Bashir, juru bicara ISPR, dalam pernyataan resmi yang disiarkan secara nasional. Menanggapi aksi militer tersebut, pemerintah India mengutuk keras serangan rudal yang dilakukan Pakistan dan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan provokasi militer yang jelas dan pelanggaran terhadap kedaulatan India. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan India mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas militer di wilayah utara, termasuk di distrik Kupwara dan Baramulla, mengalami kerusakan cukup serius. Belasan tentara dilaporkan luka-luka, sementara 3 dinyatakan gugur. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional pada Kamis pagi, di mana militer diberi otoritas untuk membalas jika Pakistan melakukan serangan lanjutan. Jet-jet tempur India terlihat berpatroli intensif di wilayah udara perbatasan, dan sistem pertahanan udara Akash dilaporkan telah diaktifkan di berbagai titik strategis. India akan membela kedaulatannya dengan segala daya dan upaya. Tidak akan ada toleransi terhadap agresi militer, tegas Menteri Pertahanan Rajnath Singh dalam pidatonya di hadapan parlemen. Reaksi dari dunia internasional pun bermunculan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan segera memulai dialog damai. Ia menyatakan keprihatinannya bahwa setiap konflik bersenjata antara dua negara dengan senjata nuklir akan membawa dampak kemanusiaan yang luar biasa. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, menawarkan diri sebagai mediator jika diperlukan. Sementara itu, Uni Eropa mendesak penghentian segera semua aksi militer dan meminta akses kemanusiaan ke wilayah terdampak di Kashmir. Sementara itu, warga sipil di wilayah Kashmir, baik di sisi India maupun Pakistan, kini hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga mulai meninggalkan rumah mereka menuju daerah yang dianggap lebih aman. Sekolah-sekolah diliburkan, dan pasokan kebutuhan pokok mulai menipis di beberapa wilayah akibat gangguan logistik dan blokade jalan. Kami tidak bisa tidur semalaman. Ledakan terjadi hampir setiap jam. Anak-anak menangis terus, ujar Farouk Ahmed, warga Baramulla, dalam wawancara dengan media lokal India. Lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Save the Children mengingatkan bahwa krisis ini bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan jika tidak segera dikendalikan. Para analis militer menilai bahwa perkembangan ini adalah titik balik yang berbahaya. Dengan kedua negara memiliki kekuatan nuklir, setiap kesalahan kalkulasi bisa memicu kehancuran berskala besar. Ini bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan biasa. Ini adalah fase awal dari potensi konflik yang lebih luas. Dunia harus sangat waspada, ujar Dr. Ankit Kapoor, analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di New Delhi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda deeskalasi. Kedua belah pihak terus meningkatkan kesiapan tempur, dan komunikasi diplomatik belum membuahkan hasil nyata. Perang India versus Pakistan memanas. Badai rudal Pakistan bombardir markas tentara India.
Ketegangan antara dua kekuatan nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan, kembali memanas dengan cepat dan mengkhawatirkan dunia. Dalam sebuah perkembangan dramatis yang terjadi pada Rabu malam, militer Pakistan meluncurkan serangan rudal balistik dan jelajah secara simultan ke sejumlah target strategis milik tentara India di wilayah perbatasan yang disengketakan di Kashmir. Serangan tersebut merupakan eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dan berpotensi memicu konflik berskala penuh. Menurut laporan resmi dari Inter-Services Public Relations, ISPR, Pakistan, serangan rudal itu diarahkan ke pos-pos militer dan fasilitas komando India yang terbukti terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil di Azad Jammu dan Kashmir. Serangan itu diklaim sebagai respon proporsional yang terukur, menyusul kematian 7 warga sipil dan 2 tentara Pakistan akibat tembakan artileri India dalam beberapa hari terakhir. Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan diam ketika nyawa warga sipil tak berdosa melayang karena agresi India, ujar Mayor Jenderal Ahmed Bashir, juru bicara ISPR, dalam pernyataan resmi yang disiarkan secara nasional. Menanggapi aksi militer tersebut, pemerintah India mengutuk keras serangan rudal yang dilakukan Pakistan dan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan provokasi militer yang jelas dan pelanggaran terhadap kedaulatan India. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan India mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas militer di wilayah utara, termasuk di distrik Kupwara dan Baramulla, mengalami kerusakan cukup serius. Belasan tentara dilaporkan luka-luka, sementara 3 dinyatakan gugur. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional pada Kamis pagi, di mana militer diberi otoritas untuk membalas jika Pakistan melakukan serangan lanjutan. Jet-jet tempur India terlihat berpatroli intensif di wilayah udara perbatasan, dan sistem pertahanan udara Akash dilaporkan telah diaktifkan di berbagai titik strategis. India akan membela kedaulatannya dengan segala daya dan upaya. Tidak akan ada toleransi terhadap agresi militer, tegas Menteri Pertahanan Rajnath Singh dalam pidatonya di hadapan parlemen. Reaksi dari dunia internasional pun bermunculan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan segera memulai dialog damai. Ia menyatakan keprihatinannya bahwa setiap konflik bersenjata antara dua negara dengan senjata nuklir akan membawa dampak kemanusiaan yang luar biasa. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, menawarkan diri sebagai mediator jika diperlukan. Sementara itu, Uni Eropa mendesak penghentian segera semua aksi militer dan meminta akses kemanusiaan ke wilayah terdampak di Kashmir. Sementara itu, warga sipil di wilayah Kashmir, baik di sisi India maupun Pakistan, kini hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga mulai meninggalkan rumah mereka menuju daerah yang dianggap lebih aman. Sekolah-sekolah diliburkan, dan pasokan kebutuhan pokok mulai menipis di beberapa wilayah akibat gangguan logistik dan blokade jalan. Kami tidak bisa tidur semalaman. Ledakan terjadi hampir setiap jam. Anak-anak menangis terus, ujar Farouk Ahmed, warga Baramulla, dalam wawancara dengan media lokal India. Lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Save the Children mengingatkan bahwa krisis ini bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan jika tidak segera dikendalikan. Para analis militer menilai bahwa perkembangan ini adalah titik balik yang berbahaya. Dengan kedua negara memiliki kekuatan nuklir, setiap kesalahan kalkulasi bisa memicu kehancuran berskala besar. Ini bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan biasa. Ini adalah fase awal dari potensi konflik yang lebih luas. Dunia harus sangat waspada, ujar Dr. Ankit Kapoor, analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di New Delhi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda deeskalasi. Kedua belah pihak terus meningkatkan kesiapan tempur, dan komunikasi diplomatik belum membuahkan hasil nyata. Perang India versus Pakistan memanas. Badai rudal Pakistan bombardir markas tentara India. Ketegangan antara dua kekuatan nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan, kembali memanas dengan cepat dan mengkhawatirkan dunia. Dalam sebuah perkembangan dramatis yang terjadi pada Rabu malam, militer Pakistan meluncurkan serangan rudal balistik dan jelajah secara simultan ke sejumlah target strategis milik tentara India di wilayah perbatasan yang disengketakan di Kashmir. Serangan tersebut merupakan eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dan berpotensi memicu konflik berskala penuh. Menurut laporan resmi dari Inter-Services Public Relations, ISPR, Pakistan, serangan rudal itu diarahkan ke pos-pos militer dan fasilitas komando India yang terbukti terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil di Azad Jammu dan Kashmir. Serangan itu diklaim sebagai
respon proporsional yang terukur. Menyusul kematian 7 warga sipil dan 2 tentara Pakistan akibat tembakan artileri India dalam beberapa hari terakhir. Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan diam ketika nyawa warga sipil tak berdosa melayang karena agresi India, ujar Mayor Jenderal Ahmed Bashir, juru bicara ISPR, dalam pernyataan resmi yang disiarkan secara nasional. Menanggapi aksi militer tersebut, pemerintah India mengutuk keras serangan rudal yang dilakukan Pakistan dan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan provokasi militer yang jelas dan pelanggaran terhadap kedaulatan India. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan India mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas militer di wilayah utara, termasuk di distrik Kupwara dan Baramulla, mengalami kerusakan cukup serius. Belasan tentara dilaporkan luka-luka, sementara 3 dinyatakan gugur. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional pada Kamis pagi, di mana militer diberi otoritas untuk membalas jika Pakistan melakukan serangan lanjutan. Jet-jet tempur India terlihat berpatroli intensif di wilayah udara perbatasan, dan sistem pertahanan udara Akash dilaporkan telah diaktifkan di berbagai titik strategis. India akan membela kedaulatannya dengan segala daya dan upaya. Tidak akan ada toleransi terhadap agresi militer, tegas Menteri Pertahanan Rajnath Singh dalam pidatonya di hadapan parlemen. Reaksi dari dunia internasional pun bermunculan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan segera memulai dialog damai. Ia menyatakan keprihatinannya bahwa setiap konflik bersenjata antara dua negara dengan senjata nuklir akan membawa dampak kemanusiaan yang luar biasa. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, menawarkan diri sebagai mediator jika diperlukan. Sementara itu, Uni Eropa mendesak penghentian segera semua aksi militer dan meminta akses kemanusiaan ke wilayah terdampak di Kashmir. Sementara itu, warga sipil di wilayah Kashmir, baik di sisi India maupun Pakistan, kini hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga mulai meninggalkan rumah mereka menuju daerah yang dianggap lebih aman. Sekolah-sekolah diliburkan, dan pasokan kebutuhan pokok mulai menipis di beberapa wilayah akibat gangguan logistik dan blokade jalan. Kami tidak bisa tidur semalaman. Ledakan terjadi hampir setiap jam. Anak-anak menangis terus, ujar Farouk Ahmed, warga Baramulla, dalam wawancara dengan media lokal India. Lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Save the Children mengingatkan bahwa krisis ini bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan jika tidak segera dikendalikan. Para analis militer menilai bahwa perkembangan ini adalah titik balik yang berbahaya. Dengan kedua negara memiliki kekuatan nuklir, setiap kesalahan kalkulasi bisa memicu kehancuran berskala besar. Ini bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan biasa. Ini adalah fase awal dari potensi konflik yang lebih luas. Dunia harus sangat waspada, ujar Dr. Ankit Kapoor, analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di New Delhi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda deeskalasi. Kedua belah pihak terus meningkatkan kesiapan tempur, dan komunikasi diplomatik belum membuahkan hasil nyata. Perang India versus Pakistan memanas. Badai rudal Pakistan bombardir markas tentara India. Ketegangan antara dua kekuatan nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan, kembali memanas dengan cepat dan mengkhawatirkan dunia. Dalam sebuah perkembangan dramatis yang terjadi pada Rabu malam, militer Pakistan meluncurkan serangan rudal balistik dan jelajah secara simultan ke sejumlah target strategis milik tentara India di wilayah perbatasan yang disengketakan di Kashmir. Serangan tersebut merupakan eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dan berpotensi memicu konflik berskala penuh. Menurut laporan resmi dari Inter-Services Public Relations, ISPR, Pakistan, serangan rudal itu diarahkan ke pos-pos militer dan fasilitas komando India yang terbukti terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil di Azad Jammu dan Kashmir. Serangan itu diklaim sebagai respon proporsional yang terukur, menyusul kematian 7 warga sipil dan 2 tentara Pakistan akibat tembakan artileri India dalam beberapa hari terakhir. Kami tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan diam ketika nyawa warga sipil tak berdosa melayang karena agresi India, ujar Mayor Jenderal Ahmed Bashir, juru bicara ISPR, dalam pernyataan resmi yang disiarkan secara nasional. Menanggapi aksi militer tersebut, pemerintah India mengutuk keras serangan rudal yang dilakukan Pakistan dan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan provokasi militer yang jelas dan pelanggaran terhadap kedaulatan India. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan India mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas militer di wilayah utara, termasuk di distrik Kupwara dan Baramulla,
mengalami kerusakan cukup serius. Belasan tentara dilaporkan luka-luka, sementara 3 dinyatakan gugur. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional pada Kamis pagi, di mana militer diberi otoritas untuk membalas jika Pakistan melakukan serangan lanjutan. Jet-jet tempur India terlihat berpatroli intensif di wilayah udara perbatasan, dan sistem pertahanan udara Akash dilaporkan telah diaktifkan di berbagai titik strategis. India akan membela kedaulatannya dengan segala daya dan upaya. Tidak akan ada toleransi terhadap agresi militer, tegas Menteri Pertahanan Rajnath Singh dalam pidatonya di hadapan parlemen. Reaksi dari dunia internasional pun bermunculan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan segera memulai dialog damai. Ia menyatakan keprihatinannya bahwa setiap konflik bersenjata antara dua negara dengan senjata nuklir akan membawa dampak kemanusiaan yang luar biasa. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, menawarkan diri sebagai mediator jika diperlukan. Sementara itu, Uni Eropa mendesak penghentian segera semua aksi militer dan meminta akses kemanusiaan ke wilayah terdampak di Kashmir. Sementara itu, warga sipil di wilayah Kashmir, baik di sisi India maupun Pakistan, kini hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga mulai meninggalkan rumah mereka menuju daerah yang dianggap lebih aman. Sekolah-sekolah diliburkan, dan pasokan kebutuhan pokok mulai menipis di beberapa wilayah akibat gangguan logistik dan blokade jalan. Kami tidak bisa tidur semalaman. Ledakan terjadi hampir setiap jam. Anak-anak menangis terus, ujar Farouk Ahmed, warga Baramulla, dalam wawancara dengan media lokal India. Lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Save the Children mengingatkan bahwa krisis ini bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan jika tidak segera dikendalikan. Para analis militer menilai bahwa perkembangan ini adalah titik balik yang berbahaya. Dengan kedua negara memiliki kekuatan nuklir, setiap kesalahan kalkulasi bisa memicu kehancuran berskala besar. Ini bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan biasa. Ini adalah fase awal dari potensi konflik yang lebih luas. Dunia harus sangat waspada, ujar Dr. Ankit Kapoor, analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di